kakak gue yang udah kayak begitu nih, udah kurus parah, udah pucet parah, udah deh. Sampai tuh bakal dikira tuh jangan-jangan nih bakal meninggal nih ya kan. Kalau sampai anak gue kenapa-napa, gue balik, gue abisin loh. Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. So, ready untuk denger cerita baru gue minggu ini? Hari ini nih ya, gue mau cerita sesuatu yang agak personal juga nih buat gue. Karena ceritanya tentang kakak kandung gue sendiri. Dan ini terjadi waktu dia tuh masih bayi di sekitar tahun 83-an gitu. Dan nyokap gue waktu itu juga lagi hamil gue. Ceritanya tuh di Medan, kejadiannya di Medan. Yang gue mau ceritain sama kalian ini sesuatu yang namanya palasik. Untuk kalian yang belum tahu nih ya, palasik itu adalah manusia yang menganut ilmu hitam dan mereka itu hidup dengan cara memakan janin atau bayi supaya mereka tetap awet muda. Tujuannya untuk apa? Kebanyakan sih itu untuk immortality, supaya mereka tuh awet muda, supaya mereka nggak tua-tua, nggak sakit. Ada juga yang percaya kalau itu buat kekayaan, something like that lah. Ceritanya itu bermula waktu nyokap gue tuh lagi hamil gede, lagi hamil gue. Dan nyokap gue tuh hamil gue kayaknya baru beberapa bulan deh, karena abang gue ini juga masih bayi gitu kan. Sama lagi ke rumahnya tante gue. Tante gue juga lagi hamil sama sepupu gue nih, ya kan, dia lagi hamil sepupu gue. Biasalah orang kalau hamil gitu kan suka ngidam ya, ngidamnya macam-macam. Tante gue ngidam kacang rebus. Nah, tiap sore di jalanan rumah itu tuh memang lewat nih tukang kacang. Berhenti, turunlah nyokap gue, bawa abang gue sambil digendong sama si tante gue ini yang lagi hamil gede juga. Dah. Turunlah mereka segala macam beli kacang, nothing, nggak ada yang aneh, nggak ada yang apa, beli kacang udah segala macam, naik pulang. Begitu maghrib di hari itu juga ya, abang gue tuh mulai menjerit, teriak tuh sampai hampir 1 jam. Itu sampai hampir pas Isya itu masih teriak menjerit-jerit abang gue. Dikasih susu nggak mau, dikasih bubur nggak mau. Terus pas makin malamnya lagi tuh badannya mulai panas. Ya namanya anak kecil ya, nyokap gue sih nggak mikirin macem-macem lah waktu itu. Namanya juga bayi, mereka suka sakit, memang suka panas, suka muntah segala macam. Udah, itu semalaman guys. Semalaman tuh abang gue tuh muntah, mulai diare. Dan ya udah nyokap gue tuh akhirnya cuma bisa kan kasih obat dulu. Pasti kan parents tuh pasti nyimpen lah obat-obat biasa ya, obat panas itu pasti ada, dikasih. Turun sebentar, nah besokannya pagi agak membaik tuh abang gue tuh, agak membaik. Nah ini bokap gue lagi nggak ada nih, bokap gue lagi keluar kota. Jadi bokap gue belum tahu, dan waktu itu kan nggak ada handphone, nggak ada apa ya, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa. Hari kedua pagi mulai nggak apa-apa, tapi cuman mau minum susu dikit, cuman makan juga cuman mau berapa suap. Begitu maghrib lagi hari kedua, mulai menjerit, teriak, mulai lagi muntah, mulai diare. Itu by that night yang hari kedua itu, di malam kedua itu abang gue tuh udah mulai pucet, udah mulai kurus banget, udah mulai cekung matanya karena terus-terusan muntah, terus-terusan diare. Minum nggak mau, makan tuh udah completely nggak mau. Nyokap gue tuh udah mulai bingung, bawa ke rumah sakit. Sama dokter ya dikasih beberapa obat segala macam, obat diare. Kata dokter nggak ada apa-apa gitu loh, dites darah nggak ada virus, nggak ada apa. Udah bawa pulang cuma dikasih obat panas, obat diare, obat pencernaan gitu-gitulah. Kasih, nggak juga membaik, semalaman begitu tengah malam menjerit-jerit lagi, muntah lagi. Wah itu nyokap gue udah kayak hopeless sih, udah bingung. Nah sampai nih akhirnya pas hari ketiga, bokap gue pulang ngelihat keadaan kakak gue yang udah kayak begitu nih, udah kurus parah, udah pucet parah, udah deh. Sampai tuh bakal dikira tuh jangan-jangan nih bakal meninggal nih ya kan. Nah nyokap gue tuh direkomen gitu lah ya, namanya orang-orang dulu ya kan percaya nih sama orang-orang pinter gitu kan ya. Dibilang ada namanya Ibu Pasar Merah. Ibu Pasar Merah itu dia kayak terkenal gitu lah untuk nyembuhin orang-orang nih yang biasanya entah kena santet atau apapun. Sebelum nyokap gue pergi ke sana, si bokap gue nanya sama nyokap, lo ada beli kacang nggak? Nyokap gue kaget. Kok
nyokap gue tiba-tiba bisa nanya kayak gitu. Ternyata orang-orang yang sekitaran nyokap gue ini kan memang orang Medan, tapi bukan nggak tinggal di daerahnya tempat tante gue ini gitu. Ternyata orang-orang yang tinggalnya di daerah jalanan sana itu udah aware dan tahu bahwa ada si Palasik ini, sosok si laki-laki yang ternyata ngilmu ini. Dan dia itu biasanya jualan kacang itu di depan rumah sakit. Jadi dia tuh nungguin orang-orang ibu-ibu yang baru lahiran sambil gendong bayi atau ibu-ibu yang lagi hamil yang mau check up atau apa. Itulah guys target-targetnya dia. Dia tuh gak perlu nyentuh, gak perlu ngambil apapun. Dia cuman ngeliat aja. That's it, lu udah bisa jadi targetnya dia. Itu gila sih. Nah udah nih ya, nyokap gue akhirnya cerita, iya dia beli kacang segala macam. Bokap gue kan preman ya, bokap gue preman Medan zaman dulu. Langsung lah bokap gue udah ngambil pentungan, pergi tuh ke rumah si yang Palasik itu. Karena orang udah pada tahu dia tuh siapa, cuma mungkin gak ada yang berani ngapa-ngapain dan gak ada bukti kan gitu loh. Bokap gue pergi ke rumahnya, langsung sama bokap gue diangkat, dicekek, dibilang kalau sampai anak gue kenapa-napa, gue balik, gue abisin loh. Gue minta maaf sama bokap gue. Nah pas juga nyokap gue tuh pergi ke si ibu pasar merah itu. Ibu pasar merah itu pas ngelihat abang gue kan dibawa. Ibu pasar merah cuma bilang, nih anak lu kena Palasik. Jadi memang darahnya tuh disedot dari jauh gitu loh. Jadi gak ngerti gimana caranya, jadi dia dari tempat lain biarpun tidak kontak sama abang gue, dia bisa nyedot memang darahnya. Makanya abang gue tiba-tiba jadi kayak bener-bener kurus banget gitu. Dan itu cuman dalam 2 hari guys. Nah udah nih, akhirnya sama si ibu pasar merah itu abang gue dikasih air segelas, that's it, cuma didoain, cuma dikasih air. Abang gue mulai berhenti nangis. Dan pas sore itu bokap gue udah jaga-jaga nih, kalau sampai abang gue masih menjerit, masih nangis, masih muntah, gue rasa beneran tuh dia balik lagi diketokin tuh orang. Dan akhirnya udah di maghrib hari ketiga itu abang gue udah gak nangis, dia udah gak muntah-muntah lagi, dia udah gak diare lagi. Pelan-pelan dia mulai mau makan. Nah kocaknya nih ya, sekitar 10 tahun kemudian gue pas lagi pulang ke Medan, karena waktu itu ada acara nikahan gitu. Abang gue gak ada, gue cuman sama nenek gue. Lagi pokoknya malam-malam tuh, gue inget jam 11 malam kita pulang dari acara naik mobil, lewat jalan potong gitu, jalan kecil. Lewat jalan kecil tiba-tiba gue ngeliat, dari kan gue duduk di belakang ya, gue ngeliat di depan tuh ada cowok pendek kecil kurus gitu, putih kulitnya, lagi jalan bawa ember. Inget banget gue dia bawa ember gede gitu. Tiba-tiba kita ngelewatin, terus nenek gue tiba-tiba teriak. Nenek gue ngomong gini, itu si brengsek yang bikin abang lu hampir mati waktu itu. Loh kaget kan, siapa? Itu si Palasik itu. Gue sempet nengok gitu guys, sempet noleh nengok gitu. Gue ngeliat mukanya memang muda banget sih, kayak orang umur 20-an. Padahal dia itu katanya gak tahu umurnya tuh harusnya udah berapa gitu loh. Itu muda banget, kayak bener-bener kayak cowok umur 20-an. Tapi gak ada ininya loh guys. Kalau kita kan semua punya ini ya, lekukan ini. Dia tuh gak ada, dia tuh kayak rata gitu. Itu gue inget banget mukanya dia. Gue gak ngerti lah dia masih ada apa enggak sampai sekarang. But hopefully not ya gitu. Maksud gue kan zaman makin modern. Kalau sampai hal kayak gitu terjadi, terus kita berharapnya sama dunia medis atau dokter, belum tentu juga bisa disembuhin kan gitu. Kayak gak kebayang aja gitu kalau ada bayi dan anak-anak yang tiba-tiba lose their life gara-gara hal kayak gini gitu loh. So anyway, itu cerita creepy gue hari ini. Dan please jangan lupa buat like and subscribe supaya gue masih bisa terus bagi cerita-cerita creepy ke kalian. And I will see you next week. Bye guys.